Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam mempersembahkan konten-konten yang terbaik untuk Anda. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari langsung saja kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini. Hari Rabu 21 Oktober 2020. Tadi malam market Amerika dan market Eropa ternyata tidak bergerak senada, tapi market Eropa bergerak mix dengan market Amerika bergerak hijau. Dan memang ketika kami membuat market review kemarin sore, kami merasa bahwa market Eropa dan Amerika akan memerah. Dan ternyata hasilnya tidak. Market Amerika balik ke arah hijau setelah Nancy Pelosi, House Speaker atau kalau di sini DPR, mengatakan optimis bahwa deal package dari stimulus akan bisa terlaksana. Dan Demokrat dan Gedung Putih sudah membuat kemajuan berarti dalam negosiasi mengenai fiskal baru dari stimulus ini. Sedangkan Dow Jones memang menguat 113,4 poin atau 0,4% ke 28.309. Saham-saham teknologi Nasdaq naik 37,5 poin atau 0,33% ke 11.517. S&P 500 naik 0,47% atau 16,2 poin ke 3.443. FTSE 100 Index London menguat 0,08% atau 4,6 poin ke 5.889. Kemudian dua yang lainnya bergerak berlawanan, yaitu CIC Prancis negatif 13,3 poin atau 0,27% ke 4.929. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt melemah paling tajam 0,92%, 117,7 poin atau 12.737. Memang untuk DAX Frankfurt sudah terlalu tinggi. Yang pertama, yang kedua ada kekhawatiran lebih spesifik mengenai bertambahnya jumlah kasus corona di negeri Jerman. Sedangkan kalau kita lihat dolar indeks, hari ini dolar indeks kembali tertekan. Dolar indeks atau DXY tertekan 0,3390 poin atau 0,36% ke 93,088. Ini tentunya menjadi sentimen yang sangat positif bagi indeks di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, kita lihat ditutup melemah tipis 0,11% atau 0,02 poin ke 18,48. Dan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau reksadana 30 saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, yang datanya bisa Anda googling perusahaan apa saja yang termasuk di EIDO, itu kembali menguat ya. 2 hari berturut-turut menguat tipis 0,16% atau 0,03 poin ke 18,45. So ini kembali menjadi angin segar untuk IHSG. Lalu kalau kita lihat di bursa komoditi CPO kembali menunjukkan taringnya, menguat 3,01% atau 85 poin ke 2.912. Kemudian nikel kembali menguat 2,54% atau 397,5 poin ke 16.055. Timah menguat 0,43% atau 80 poin ke 18.677,5. Emas atau gold naik 0,45% atau 8,50 poin ke 1915,40. Dan
minyak atau oil, dan dalam hal ini adalah minyak mentah WTI oil, mengalami penguatan 1,84% atau 0,75 poin ke 41,46. Dan untuk batu bara ini hari ini bergerak cukup mix karena berbeda-beda. Contohnya untuk batu bara Newcastle, untuk kontrak bulan Oktobernya ada kenaikan 0,87% atau 0,5 poin ke 57,80. Tapi untuk kontrak November di Newcastle ada penurunan 0,77% atau 0,45 poin ke 57,70. Sedangkan batu bara Rotterdam tidak mengalami perubahan untuk bulan Oktober, unchanged, hanya diam di tempat 57,10. Sedangkan batu bara Rotterdam untuk November mengalami pelemahan 0,52% atau 0,30 poin ke 57,35. Kemudian kalau kita lihat berpindah di bursa regional Asia, indeks Nikkei 225 Jepang kita lihat dibuka menguat 117,96 poin atau 0,5% ke 23.685. Dan S&P ASX 200 Sydney, indeks dari negara Australia ini menguat tipis 16,2 poin atau 0,26% ke 6.200,80. Dan Kospi Korea juga menguat tipis 0,4% ke 2.365,11. Jadi kalau kita lihat dari pembukaan market di regional Asia yang menghijau semua, kemudian kita melihat adanya sentimen positif dari dolar indeks yang melemah, kemudian Eido yang menghijau, kemudian juga indeks Amerika yang tadi malam ditutup cukup menguat. Kami memprediksi berlawanan dengan apa yang kami prediksi kemarin sore, di mana kami kemarin sore di market review kami katakan 55% hari ini merah, maka pagi ini kami revisi menjadi 55%, kemungkinan besar hari ini IHSG akan menghijau kembali. Dan perlu diperhatikan juga beberapa saham-saham komoditi yang mengalami kenaikan cukup banyak di harga komoditasnya, yaitu saham-saham nikel, saham-saham CPO, dan tentu saja saham-saham oil. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.